Kaum jamaah pengamal sholat wahidiyah, di bulan yang mulia ini, yakni bulan di mana penyebab dari segalanya tercipta, dilahirkan ke muka bumi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita pupuk mahabbah kita kepada beliau dengan merenungi lagi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita melalui beberapa kisah yang tercantum di dalam hadis maupun kitab para ulama terdahulu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang berbunyi, waditu anni laqitu ikhwani. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya aku ini benar-benar rindu, benar-benar ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat bertanya, awalaisa nahnu ikhwanak? Tangisan beliau untuk kita, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, yang sering mengucapkan kami mencintaimu, sedangkan perbuatan dan ucapan kami sering menyakiti hatimu. Maafkan kami ya Rasulullah. Monggo para hadirin, para hadirat, kita panggil-panggil Rasulullah. Semoga Rasulullah memaafkan kita semua. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Kaum jamaah rahimakumullah, ada satu riwayat yang menerangkan bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Di tengah-tengah Rasulullah membaca Al-Quran ini, Rasulullah tiba-tiba menangis, menangis sejadi-jadinya, sehingga tiang-tiang arsy bergetar. Melihat tiang arsy yang bergetar ini, Allah kemudian memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, kesini, nggih Gusti, tolong datangi kekasihku. Sekarang kekasihku sedang sedih. Maka Allah memberikan salam, titip salam kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, sekaligus turunkanlah wahyu. Turunlah malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala titip salam datang panjenengan, sekaligus wahyu berupa hancurkan semua orang yang menyakiti hati. Maka pada saat itu hancur semua orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Jika saat itu Rasulullah meminta kepada Allah, ya Rabb, binasakanlah semua orang-orang yang memusuhiku, maka saat itu para hadirin, saat itu semua orang yang memusuhi Rasulullah hancur binasa. Jika saat itu Rasulullah meminta kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah aku
sebagai raja di muka bumi ini sampai hari kiamat, saat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Namun bukan itu para hadirin yang diminta oleh Rasulullah, bukan itu. Apa yang diminta oleh Rasulullah? La arda wa wahidun min ummatar, kata Rasulullah. Ya Rob, hamba tidak ridho ya Rob jika ada salah satu dari umatku masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak ridho jika salah satu dari kita masuk ke dalam neraka. Dan Rasulullah menangis sebab takut salah satu dari kita masuk ke dalam neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika Rasulullah saja menangis karena mengkhawatirkan kita, salah satu dari kita masuk ke dalam neraka, lalu kita sebagai umatnya, Kenapa kita menginginkan sebagian daripada umat beliau masuk neraka? Kenapa kita sebagai umatnya menghukumi sebagian dari umat beliau ahli neraka? Tidakkah keinginan kita itu menyakiti Rasulullah? Tidakkah ucapan kita itu menyakiti Rasulullah? Para hadirin, semoga kita dimaafkan oleh Rasulullah. Kita semua mendapatkan syafaat beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biarkanlah Allah menjadikan kita sebagai penyebab kebaikan seluruh alam semesta, minimal menjadi penyebab kebaikan di sekitar kita. Tapi ingat, jangan sampai kita merasa menjadi penyebab itu sendiri, karena munculnya perasaan kita sebagai penyebab kebaikan di sekitar kita itu akan menggerogoti amal ibadah kita, akan menghanguskan hati kita bagaikan api yang menggerogoti arang. Dan itu pun tidak sesuai dengan yang diajarkan beliau, Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah. Tidak sesuai dengan ajarannya, lillah billah. Saya pernah membaca, bahkan tadi saya juga membaca di Quran itu ada figura yang bertuliskan kesadaran tanpa ilmu nol. Begitu juga sebaliknya, ilmu tanpa kesadaran rusak. Ngapunten para hadirin sedaya, ngapunten ingkang agung. Tulisan itu bukan kita bisa memilih salah satunya, bukan. Tulisan itu tidak bisa kita pilih salah satu untuk kita jadikan pedoman hidup kita, bukan. Kesadaran tanpa ilmu si oleh nilai nol, daripada ilmu tanpa kesadaran oleh ini rusak. Mending bermakrifat meskipun bodoh daripada alim tapi tidak bermakrifat. Itu datang ke Pasuruan, saya ingat tahu beliau bahwa Wahidiyah itu ada 3 asas. Yang pertama, sholawat Wahidiyah sebagai amalannya. Yang kedua, ajaran Wahidiyah sebagai ma'rifatnya. Yang ketiga, tanpa pandang bulu. Yang pertama, sholawat Wahidiyah sebagai amalan untuk menjernihkan hati, membersihkan hati.
Jika kita sudah mengamalkan sholawat wahidiyah, kemudian muncul zauk di hati kita, itulah yang dinamakan hakikat. Jika ada pemahaman yang muncul dari zauk yang kita rasakan, itu yang disebut ilmu hakikat. Sedangkan makrifatnya ada di ajaran wahidiyah. Makrifatnya ada di ajaran wahidiyah. Beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an memberikan kita rambu-rambu untuk menuju pada ma'rifatullah, yaitu ajarannya lillah billah, lirrasul birrasul, lil ghauth bil ghauth, yu'ti kulladzi haqqin haqqa, takdimul aham fal aham, tsummal anfa fal anfa. Niku rambu-rambu sing pun diparingaken Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an kepada kita. Boten saged langsung dipraktekno, boten saged langsung dipraktekno. Dawuhne beliau sinaono pahamono lakon nono. Rambu-rambu ini harus dipelajari terlebih dahulu agar kita paham. Kalau kita tidak mau mempelajari rambu-rambu yang sudah diberi oleh Romo Yai, terus kita menjalan langsung praktek mawon, masih mboten paham, makin dijangkung oleh Mbah Yai. Ini jenengan dijangkung. Lah nek jenengan nglampahi tanpa ilmu, tanpa ngelmoni rambu-rambu niku dadosi kesasar, Pak. Ngapunten ingkang agung, cilaka. Nek jenengan langsung praktek tanpa nyinaoni, tanpa memahami, kesasar. Dados kudu napa? Rambu sing diparingaken nek belok kiri kudu belok kiri, nek belok kanan kudu belok kanan. Disinaoni lillah billah sampai akhir niku disinaoni, terus difahami satu persatu niku difahami, Pak Bu. Satu persatunya difahami. Nek pun faham baru diamalaken. Ngamalnone sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau. Duduk ngawur ngamalnoe, prakteknoe duduk ngawur. Ngapunten menawi kula salah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau Bapak Yai Ahmad Syafiq juga dawuh di Pasuruan, sak males-males si sampean ojo sampai ninggalno sholat, pelajarono pahamono rukun-rukune sholat, supaya sholat kula kali panjenengan iki mboten ngawur. Insyaallah ngoten redaksine wonten klirune, mboten saged persis kula. Lan niku sesuai dengan dawuhne Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf yang saya baca. Beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an dawuh, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini sesungguhnya daripada belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita sebagai hambanya. Karena ini besar sekali faedahnya, baik lahiriah maupun batiniah, baik moral maupun material. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, sholat yang sesungguhnya bisa atau pasti menghindarkan orang yang bersangkutan dari perbuatan jelek dan perbuatan mungkar.
Tapi ini sholat yang sungguh, bukan sholat-sholatan saja. Jadi sholat yang sungguh seperti yang kita maklumi, yaitu syarat rukunnya lahiriah ini ditepati. Letak sujudnya tidak kena najis, atau makannya tidak haram. Dan hatinya khusyuk atau zikir sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dawuhne beliau. Lah kula kali panjenengan selama ini ngapunten kula khususe dereng saged nglampahi napa sing didhawuhaken beliau. Tapi epok-epok nglampahi, epok-epok pun saged nglampahi. Kula kali panjenengan dereng paham ajarane beliau, tapi epok-epok wis paham ajarane beliau. Mugi-mugi kula kali panjenengan sing wis kadung salah, kadung keliru, mugi-mugi dingapunten oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah. Ya Sayyidi ya ayyuhal qaum, 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 ya Sayyidi ya ayyuhal qaum. Sebagai penutup ya, dawuhne Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu. Beliau dawuh, menawi wonten janaka inggih mesti wonten buta cakil. Kantun ingkang buta cakil mriko napa mriki, mangke jangan-jangan buta cakile kita pejuang Wahidiyah. Niki menunjukkan bahwasanya kita semua tidak tahu kita yang janoko atau kita yang buta cakil. Monggo husnudzon mawon, dateng lintune husnudzon mawon. Mugi-mugi kula kali panjenengan asal ridho Gusti Allah, angsal syafaati Kanjeng Nabi, angsal nadrohi Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini biiznillah wanzur alaika binadra mushillati lil hadratil. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra mushillati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra mushillati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Salah peti kula berupa ucapan kula, adab kula, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah. Wa minal ghauth wahidi zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, disampaikan ribuan terima kasih kepada beliau Ustadz Abdul Rokim dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.